Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review sebuah toko buku hasil buatan saya yang saya lihat dari video share. Oke, teman-teman. Pertama saya di sini akan menunjukkan kalian apa saja database yang sudah saya buat di aplikasi toko buku ini ya, teman-teman. Nah, pertama itu ada nama aplikasi, maksud saya nama database-nya itu toko buku ya, teman-teman ya. Dari toko buku ini ada tabel buku, ada tabel distributor, ada tabel kasir, tabel pasok, tabel penjualan ya, teman-teman. Nah, dari tabel buku ini kita buka dulu tabel buku ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan PHP Admin untuk membuat database ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebelum membuka PHP Admin itu lebih baik kita aktifkan dulu pp-nya ya, teman-teman, Apache dan MySQL-nya untuk membuat database-nya. Nah, di tabel buku ini ada ID buku, tentunya ada judul. ID buku di sini sebagai primary key-nya ya, teman-teman, kunci atau foreign key-nya. Nih, di sini ada ISBN, penulis, penerbit, tahun, stok, harga pokok, harga jual, seperti isi buku pada umumnya ya, teman-teman. Nah, pokoknya intinya itu di sini isinya hanya tentang buku. Nah, jikalau penjual ingin menambah atau menjual buku, maka terlebih dahulu dia harus memasukkan detail bukunya di tabel buku ini. Nah, selanjutnya itu adalah distributor ya, teman-teman. Kita klik distributor, tabel distributor. Ini khusus orang yang kirim buku ya, teman-teman. Tentunya ID distributor harus ada yang memiliki auto increment dengan memakai primary key tentunya ya, teman-teman. Nama distributor, nama orang yang mengirimnya atau perusahaan yang mengirimnya. Alamat itu alamat distributornya, telepon distributornya ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada tabel kasir ya, teman-teman. Nah, di tabel kasir ini hanya bisa diakses oleh kasir. Pada umumnya sih ini adalah sebuah login multi user ya, teman-teman, yang dimana terdapat ID kasir sebagai primary key-nya, nama, di sini ada nama, alamat sang kasirnya, telepon, status, yang dimana status 1 itu menyatakan akunnya itu masih bisa dipakai, sedangkan statusnya 0 itu menyatakan bahwa akunnya itu sudah diblokir ya, teman-teman. Nah, username-nya di sini ada admin dan kasir, yang dimana admin itu pembeli dan kasir adalah penjualnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada passwordnya kita memakai metode MD5 agar tidak dihack atau aman ya, teman-teman. Aksesnya itu ada admin dan kasir tentunya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke tabel pasok ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di tabel pasok ini ada ID pasok tentunya, ID distributor, ID buku, jumlah, dan tanggal. Ini pasokan untuk buku ya, teman-teman. Misalkan teman-teman punya usaha buku nih, terus dikasih buku lagi sama orang, misalkan 10, teman-teman punya 30. Jadi pasok buku teman-teman itu ada 40 ya, teman-teman. Jadi pasok itu dalam artiannya adalah simpanan.
Dan selanjutnya adalah penjualan. Tabel penjualan ini, sebentar ya teman-teman. Nah, di sini tabel penjualan ini saya kosongkan karena ini hanya untuk struk pembelian. Struk pembelian yang akan kita kasih atau kita berikan kepada orang yang membeli bukunya. Jadi kali ini untuk saya tidak diisi karena database ini sebenarnya tabel ini maksudnya tidak dipakai karena kita hanya untuk menampilkan struk kepada pembelinya ya teman-teman. Dan selanjutnya kita langsung saja ke NetBeans ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke NetBeans-nya ya teman-teman. Nah teman-teman di sini bisa lihat di projectnya ini, sebentar. Nah di projectnya ini kita lihat di sini ada nama toko buku Lahir. Ini adalah toko buku yang saya buat. Dan di dalamnya itu ada source page tentunya. Dan di sini ada 3 page X ya. 4 maksudnya. Di yang pertama itu adalah konten kasir, dan dimana yang hanya bisa mengaksesnya adalah tentu saja kasir ya teman-teman. Dan coba kita untuk mencoba menjalankan aplikasinya, bagaimana sih isi-isinya gitu ya teman-teman. Tapi kita melalui login melalui kasir teman-teman. Karena admin itu hanya tampilan kosong. Oke teman-teman, kita langsung saja run. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin harus menunggu beberapa saat agar tampil. Nah ini teman-teman sepertinya sudah tampil. Nah ini adalah login sistem di aplikasi toko buku Lahir ya teman-teman. Nah di sini kita langsung saja, pertama kita masuk dulu, coba admin ya teman-teman. Admin, passwordnya juga admin ya teman-teman ya. Nah kita login ya teman-teman. Kita coba login terlebih dahulu. Dan teman-teman untuk kalau login admin ini biasanya kita hanya menampilkan laman admin seperti ini. Ini laman yang belum jadi ya teman-teman. Jadi laman admin ini berfungsi untuk menampilkan atau mempromosikan buku dari toko buku ini. Sedangkan saya belum membuat suatu tampilan yang menarik untuk mempromosikan buku dari toko buku ini. Dan langsung saja kita ke cara kerja kasir ya teman-teman. Kita run kembali, login kembali, tetapi melalui akses yang satu lagi, yaitu akses kasir.
Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita langsung saja tulis kasir ya teman-teman. Kasir. Lalu kita login. Nah, ini adalah laman khusus kasir atau orang yang menjualnya. Di sini ada berkas. Keluar ini untuk keluar. Data ini data distributor. Ada data distributor, data buku, dan transaksi. Transaksi ada buku masuk dan penjualan. User ini untuk log out. Jadi untuk X sama saja sih. Jadi pertama yang kita buka data distributor terlebih dahulu. Nah, di data distributor ini kita untuk menginputkan siapa yang akan mengirim. Jikalau kita tinggal simpan, misal PT Nugra. Alamatnya di Bekasi ya teman-teman. Teleponnya 0899 misalkan. Kita simpan, maka langsung muncul di tabel. Nah, jika sudah muncul di tabel seperti ini, kalau Anda ingin menghapus atau mengupdate atau mengubah dari salah satu dari 4 tabel ini, Anda tinggal klik saja seperti ini. Nah, nanti sudah ada di sini, misalkan Jaya Wijaya 2. Nah, di sini kita klik sim ubah. Mohon maaf, sudah ubah. Nah, di sini akan terganti namanya menjadi Jaya Wijaya 2. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman mau hapus yang ini, misalkan kita hapus, bisa loh. Nah, itu akan langsung terhapus. Jikalau kita mencari di sini Jaya, akan tercari Jaya. Seperti itulah data distributor ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari data buku. Nah, di sini data buku ya teman-teman. Untuk data buku itu kita hanya seperti tadi, kita menginput judul, misalkan judul Malin Kundang. Nama bukunya itu Malin Kundang. ISBN-nya 123 misalkan. Penulisnya Pipit misalkan. Penerbitnya Cepot misalkan. Tahunnya 2000. Harga pokoknya misalkan 200.000. Jual menjadi 250.000. PPN-nya 1,2. Diskonnya tidak pakai diskon misalkan. Nah, kemudian kita simpan. Akan seperti tadi, langsung muncul di sini dan kita juga bisa menghapusnya. Tinggal klik. Nah, kita juga bisa mengubah kayak tadi. Kita hapus saja langsung ya. Nah, bisa dihapuskan teman-teman. Kita juga bisa mencarinya. Push. Misalkan kita cari gerak. Nah, di sini ada Nah, di sini ada gerak. Oh, kita cari judulnya saja teman-teman. Misal judulnya matematika. Nah, tadi. Nah, itu adalah matematika. Nah, kita exit. Kemudian kita ke transaksi. Di transaksi ini ada buku masuk. Yang dimana buku masuk ini adalah form untuk transaksi ya. Transaksi buku yang masuk. Misal kita ada 50, maksud saya 23 jumlah. Kita bisa memilih distributor. Yang nama distributor ini kita ambil dari tabel data distributor yang tadi. Sedangkan buku di sini kita
ngambil dari judul data buku yang tadi ya teman-teman. Di sini jumlahnya 23. Misalkan saya mau membuat baru lagi, reset misalkan. Nah, di sini ID ini diisi nanti secara auto increment, dan PT-nya ini data nama distributor yang kita ambil dari tabel distributor, sedangkan buku ini judul dari tabel buku. Nah, karena buku kita hanya 3, kita memilih 3 saja. Jadi toko ini hanya menyediakan 3 jenis buku. Matematika misalkan, kita mau beli 2 buku, kita simpan, maka akan mentransaksikan bukunya melalui metode transaksi buku masuk. Kemudian kita reset bisa teman-teman. Nah, kita hapus saja yang tadi kita tambahkan ya teman-teman. Kita klik kembali, lalu kita hapus. Nah, kita sudah hapus ya teman-teman. Dan ini juga bisa dicari PT. Nah, itu masih bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita action lagi. Dan yang terakhir ini adalah penjualan. Ini adalah struk pembelian yang saya buat sendiri ya teman-teman. Jadi di sini ID penjualannya dikosongkan. Mohon maaf, sebenarnya ID penjualan itu diisi oleh kasirnya teman-teman. Misalkan ID penjualannya 3, nama kasirnya itu tentu saja saya. Tapi kalian juga bisa menambahkan kasir yang lain. Judul buku diambil dari buku data buku, jumlahnya misalkan 2. Satu buku misalkan harga 10.000, kita tulis saja 20.000 karena kita beli 2 ya teman-teman. Dan kita tinggal klik buat struk. Nah, struknya sudah tampil ya teman-teman. Struk untuk membeli buku ya teman-teman. Untuk cetak, mungkin nanti saya akan memperbaikinya lagi karena ada sedikit error di laptop sini. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari function-functionnya teman-teman. Oke, pertama dari data distributor dulu aja teman-teman. Nah, teman-teman, di laman pertama ini sudah dijumpai dengan sedikit rumitan desain ya teman-teman. Ini sebenarnya desain, dan dimana desainnya ini kita pindahkan ke shortcut ya teman-teman. Ini desainnya terlihat seperti sederhana, namun setiap desainnya ini kita beri nama variabel agar memudahkan kita dalam mengidentifikasi suatu elemen ya teman-teman. Misalkan nama, kita kasih variabelnya itu T nama ya teman-teman. T pencarian juga kita kasih T cari, simpan juga B simpan, button simpan ya teman-teman. Udah hapus. Nah, pertama kita decrypt. Bagaimana sih cara menyimpannya? Nah, disimpan di sini ada metode try dan catch. Yang dimana try ini untuk membuat aksi dari suatu function, bukan function sih, lebih tepatnya lebih ke perform action di Java ya teman-teman. Di sini string SQL mengidentifikasikan bahwa kita harus mengkoneksikan diri kita, maksudnya data distributor, kepada database yang tadi kita buat ya teman-teman. Oh ya,
teman-teman, sebelum kita mengawali source code, karena kita menggunakan database, terlebih dahulu kita menggunakan connection dan statement resource set juga ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa nih, disimpan ini kita buat string SQL insert ya teman-teman, karena insert itu adalah sintaks simpan ke database ya teman-teman. Insert into distributor, value itu isi null. Kenapa saya kasih null? Karena ini adalah nomor di database-nya. Karena database nomor itu kita akan memakai while untuk perulangan, maka saya diamkan ya teman-teman. Di sini nama, gettext, alamat untuk mengambil dari inputan text file ya teman-teman. Nih, yang ini ya teman-teman. Kita misalkan ketik Rizky, maka nanti akan di sini mengambil Rizky teman-teman. Di sini sama dengan config.con function ini adalah function untuk config.java ini ya teman-teman. Jadi ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh elemen yang ada di toko buku ini kepada database yang ada di PHP MyAdmin ya teman-teman. Sebelum teman-teman itu juga teman-teman harus mengaktifkan library, yang dimana library-nya itu MySQL JDBC driver, MySQL JD connector, Java Absolute Late, dan JDK tentunya teman-teman. Nah di sini statement itu kita menginisialisasikan create system statement. Kemudian st.execute update untuk mengeksekusi update insert dari string SQL ini ya teman-teman. Karena parameternya itu SQL, maka kita mengambil dari si nama variabelnya SQL. Catch exception ini untuk menampilkan error yang ditampilkan jika terjadi error. Nah, itu sudah simpan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke ubah. Nah, di ubah ini tidak beda jauh dengan simpan, hanya saja berbeda dari sintaks insert menjadi update distributor set, yang dimana nama distributor sama dengan nama gettext. Nah, di sini nih. Karena di sini adalah nama distributor, maka kita mengambil text file yang sebelahnya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Alamat juga seperti itu, telepon, where ID distributor ini maksudnya patokannya teman-teman. Jadi kuncinya itu ID distributor. Nah, selanjutnya ini 3 variabel penting ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bersih dan tampil merupakan function untuk, sedangkan tampil bentar, mungkin nanti saja kita bahas setelah kita membahas ubah. Kemudian kita bahas hapus. Maksudnya setelah kita membahas ubah, reset saja. Setelah hari ini kita bahas reset. Reset adalah menghapus suatu pilihan yang kita sudah pilih dari tabel tersebut. Nah, function bersih ini adalah defaultkan suatu field ya teman-teman, suatu isi. Misalkan tid.setText kita defaultkan misalkan jadi kosong gitu. Nama juga seperti itu, alamat juga seperti itu, THP juga seperti itu.
itu TID set editable false. Jadi TID ini memang sengaja untuk tidak bisa diedit ya teman-teman, karena di sininya kita kasih ini nih teman-teman. Nah, editable-nya ini kita non check ya teman-teman, jadi tidak bisa untuk diedit. Nah teman-teman, setelah itu kita setelah ubah, reset, hapus ya teman-teman. Nah, di hapus ini juga sama dengan insert, tetapi yang membedakannya adalah sintaksnya, yaitu delete from distributor where-nya itu kunci yang dimana kita pakai, yang kita hapus mau yang mana gitu teman-teman. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang bingung apa itu tampil. Function tampil itu untuk jikalau kita mengklik data distributor ini, jikalau kita event ya, di internal frame open, jadi kita membuka data tadi. Nah, di sini ada function tampil. Apa sih function tampil itu? Function tampil ini khusus untuk tabel ya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Mirip-mirip dengan T-cari tadi ya teman-teman. Tadi sempat lewat T-cari. Nih teman-teman, function tampil itu berfungsi untuk menampilkan tabel ya teman-teman. Di sini kita memakai function default table model yang dimana isinya mode nomor, ID, nama, alamat, dan telepon. Di sini string SQL menuju database-nya, select bintang from distributor yang artinya pilih semua dari distributor. Kemudian kita memakai integer 0 yang dimana kita untuk nomor ya teman-teman. Di sini nomornya kita auto incrementkan model.add the row new object. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini untuk juga menampilkan juga ya teman-teman, menampilkan ID distributor, nama distributor, alamat, dan lain-lain ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya T-data mouse click ini untuk seperti ini ya teman-teman. Kita di tabel ya. Nih, ini ada di tabel ya teman-teman. Jadi T-data mouse click ini untuk kita mengklik tabelnya itu, maka akan isi-isinya itu akan pindah ke text file-nya teman-teman. Jadi isi yang ada di sini akan pindah ke sini seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya teman-teman. Itu untuk merubah suatu isi dari tabel. Nah, kemudian pencarian ini kita memakai T-cari ya teman-teman. Coba kita cari T-cari. Nah, ini dia. Kita memakai tabel ulang karena dia akan membuat tabel itu menjadi hilang, yang dimana karena kita mencari sesuatu yang lebih spesifikasi lagi. Di sini sintaksnya berubah, select bintang from distributor where, yang di mana ID distributor like seperti yang kita masukkan di T-cari. Dan misalkan kita cari distributornya atau namanya juga bisa, nama distributor like ini. Dan kita juga bisa menambahkan nama, alamat, telepon, dan lain-lain ya teman-teman. Ini untuk data distributor ya teman-teman.
Mungkin untuk CRUD itu sama seperti data-data yang lain ya teman-teman. Mungkin yang saya jelaskan langsung saja ke struk penjualan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke sebentar sebelum kita ke struk penjualan. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan, sebentar kita ke data buku dulu saja ya teman-teman, agar lebih spesifik lagi ya. Nah, di data buku ini juga ada CRUD, ini mana create, read, dan lain-lain, delete. Oh iya teman-teman, mungkin ini sama saja ya teman-teman. Yang membedakan hanya data pasok mungkin, karena data pasok di sini menggunakan combo box ya teman-teman. Nah, di sini yang mungkin membuat saya sedikit kebingungan teman-teman, karena di sini menggunakan combo box bukan menggunakan text file. Yang dimana combo boxnya itu kita harus menggunakan pop up menu will become invisible. Yang dimana simpan juga masih sama, insert into, dan di sini kita menggunakan from internal frame open, semuanya juga menggunakan itu karena di sini kita menambahkan sedikit combo box, maka kita akan mengambil si nama distributornya ini kayak tadi ya teman-teman, dari tabel distributor. Nah, select from tabel distributor where nama distributor ya teman-teman. Nah, seperti itu. Buku juga sama. Nah, where judul ya teman-teman. Nah, seperti itu. Maka nanti akan tampil seperti yang tadi ya teman-teman, nama distributor dan buku. Kemudian ada function tampil juga. Di sini juga ada C buku pop up. Oh, ini untuk pop up ya teman-teman. Jadi jika kita pilih, misal kita pilih suatu misal nama distributornya itu PT Garuda misalkan, kita akan menampilkannya melalui ID buku ya teman-teman. Setelah ID buku akan diproses dan lalu akan masuk ke dalam tabel ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Di tabelnya juga ada nomor seperti data distributor saja ya teman-teman. Tetapi yang membedakan di string SQL-nya, karena di data pasok ini kita menggunakan lebih dari satu tabel teman-teman. Yang dimana select memilih pasok.id pasok dari ID pasok dari tabel pasok, nama distributor dari tabel distributor, judul dari tabel buku, jumlah dari tabel pasok, tanggal dari tabel pasok, dari tabel pasok, distributor, dan buku. Dimana distributor.id distributor kuncinya itu sama dengan pasok.id distributor. Begitupun dengan buku ya teman-teman. Oke, mungkin cuman itu aja di struk penjualan. Nah, ini terakhir ya teman-teman.
Nah, teman-teman, untuk di struk penjualan ini saya memakai area text. Nah, area textnya ini untuk menampilkan struk yang kita input dari sini ya teman-teman. Di sini saya hanya memakai tabel, kalau tidak salah saya memakai tabel kasir, buku, dan juga penjualan ya teman-teman. Nah, ini adalah struk penjualannya. Saya rangkai secara manual ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita sudah membahas konten dari kasir. Selanjutnya kita membahas tentang inch.config.java. Di sini hanya tampil suatu sintaks yang menghubungkan kita kepada database. Yang dimana kelasnya itu berisi nama kelasnya config dengan import Java SQL connection, import Java SQL Drive Manager, connection itu nama fungsinya yang berekstensi publik static, yang isinya itu class.forName.com.mysql.jdbc.driver. Ini memang sudah umum, banyak yang menggunakan ini ya teman-teman. Kemudian con ini sebagai variabel untuk menghubungkan ke database, JDBC, MySQL, localhost, dan ini nama databasenya, toko buku. Root ini nama username Windows karena Windows itu root, dan passwordnya itu memang Windows tidak memang dikosongkan ya teman-teman, kecuali Mac. Kalau Mac itu passwordnya root ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sudah membahas inch, kemudian kita bahas toko buku lahir. Ini isinya kosong teman-teman. Jadi ini hanya impact page otomatis yang dibuat oleh NetBeans karena kita membuat project yang bernama toko buku ya teman-teman. Nah, ini kita langsung ke view saja teman-teman. Nah, di admin ini teman-teman bisa lihat ini adalah laman untuk yang bisa diakses oleh admin teman. Ini public class yang kita ambil dari extended state. Ini adalah Windows panel atau internal frame. Ini juga sama, public void run ini untuk menjalankan. Ini adalah sintaks yang otomatis terisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya data buku ini memang tidak saya simpan di sini, tapi entah kenapa ada di sini. Kemudian kasir. Nah, kasir ini yang sangat penting. Ini yang semuanya kita pakai. Nah, di sini kan di sana ini ada ini nih. Di sana tuh ada berkas. Kita menggunakan kalau tidak salah ini J menu bar ya teman-teman. Untuk keluar data distributor, yang dimana isinya itu data distributor dengan ekstensi DD sama dengan new data distributor. Kita ekstensi kelasnya teman-teman. Kemudian kita menggunakan decontent.add yang isi parameternya itu konten yang kita tadi ekstensikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya dd set visible parameternya true agar bisa berjalan teman-teman. Sama juga dengan data buku, kemudian data pasok juga sama, struk penjualan juga sama, dan yang lainnya juga sama. Oke teman-teman, coba kita mulai dari awal lagi ya teman-teman, melalui
lalu kasir, atau mungkin ya langsung saja kita ke kasir ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita ada sudah masuk ke laman kasir. Nah di sini ada data distributor. Seperti biasa, saya akan menggunakan data distributor, yang dimana saya akan mengimplementasikan sebagai diri saya sebagai sudut pandang menjadi kasir ya teman-teman. Di sini ID-nya ceritanya kosong, namanya kita misalkan mau masukin PT Aqua, alamatnya misalkan di Bogor ya teman-teman. Teleponnya 08345 misalkan. Lalu kita simpan, kemudian muncul. Kemudian kita suatu saat mencari PT Aqua itu. Nah, langsung muncul, kemudian kita ingin lihat detailnya. Nah, langsung muncul juga. Kemudian juga data buku seperti itu teman-teman. Misal kita ingin menginput suatu data buku ya teman-teman, judul, misalkan judulnya Mandraguna misalkan, nomor ISBN-nya 1212, penulisnya Putri misalkan, penerbitnya Langga misalkan, tahunnya 2002 misalkan, harga pokoknya 20.000, harga jualnya 25.000 misalkan, PPN-nya 1,5, diskonnya yang pasti 0% ya teman-teman. Kalau misalkan kita memakai diskon otomatis, kita harus membuat suatu function yang dimana kita memakai modulus itu teman-teman. Sini kita nolkan saja, kemudian kita simpan dan akan tersimpan. Suatu saat kita mencari Putri, mungkin kita mencari nama saja Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini juga kita sudah dapat detailnya ya teman-teman. Coba kita buat struk saja langsung ya teman-teman, karena buku masuk juga sama seperti itu. Nah, ini ngambil dari nama kasir yang tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, maaf, ini harusnya dikasih, sudah nggak usah lah. Nah, ini penjualan misalkan 12, kasirnya memang saya doang. Judul bukunya kan tadi udah kita masukin tuh, Mandraguna. Misalkan saya baru nih Mandraguna, totalnya bisa saya beli 2, jadi kan harganya 25.000. Kalau beli 2 berarti 50.000 ya teman-teman. Kita buat struk. Nah, struknya sudah ada teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup segini saja video dari saya ya teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa
untuk bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa titik koma.